Cahaya senja yang keemasan menyusup melalui jendela kecil di rumah kontrakan sempit Xiaomei. Di dapur yang nyaris tak muat 2 orang itu, Aming Li Wei dengan kaos usang dan celana belel sedang serius mengulek bumbu. Aroma cabai, bawang, dan terasi yang khas mulai menyebar, mengalahkan bau apek rumah tua itu. Hati-hati, Aming, kalau kau sudah biasa makan makanan restoran mahal, mungkin ini terlalu pedas untuk lidahmu, sindir Xiaomei pelan sambil membereskan tumpukan buku di meja belajarnya. Ia menatap punggung Aming dengan tatapan yang sulit diartikan, sedikit iba, sedikit penasaran, dan sepercik kekaguman yang baru tumbuh. Aming tertawa, suara tawanya hangat dan jujur, seperti air mengalir. Hanya dia yang tahu betapa palsu kejujuran itu. Mei, makanan terenak itu yang dimasak dengan cinta. Dan jujur saja, setelah 3 minggu aku jadi tetanggamu di gang sempit ini, masakanmu membuatku rindu rasa masakan rumahan. Lagi pula, siapa bilang orang susah tidak bisa memasak seenak ini? Ia membalik tumisan kangkung dengan cekatan. Piring-piring sederhana disajikan di meja. Nasi putih hangat, tumis kangkung terasi, dan ikan asin goreng yang garing. Menu makan malam yang totalnya tak mencapai 10.000 rupiah. Ini, serius? Ini masakanmu? Tanya Xiaomei. Matanya melebar saat mencicipi sepotong kangkung. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena pedas, tapi karena rasa. Enak sekali, Aming. Jauh lebih enak daripada mie instan yang biasa ku makan. Aming hanya tersenyum bangga. Di benaknya, ia menertawakan dirinya sendiri. Li Wei, pewaris tunggal grup Mega Holdings, biasanya hanya menyentuh hidangan fusion Prancis-Jepang di penthouse-nya. Tapi di sini, dengan baju dekil dan bau asap, ia merasa lebih hidup. Ini adalah tantangan yang harus ia menangkan. Membuktikan pada Xiaomei bahwa cinta sejati tidak dibeli dengan kemewahan yang ia benci. Keesokan harinya, Aming melihat Xiaomei hampir menangis di depan kipas angin tua yang mengeluarkan suara mengerikan dan nyaris tak berputar. Kipasnya rusak lagi, keluh Xiaomei, mengusap debu di tangannya. Padahal aku butuh belajar untuk ujian besok. Udara di sini panas sekali. Aming mengambil obeng usang dari tasnya, tas yang ia beli di pasar loak dengan uang saku minimalis yang ia terima dari sopir pribadinya. Biar aku lihat, jangan khawatir. Aku pernah jadi teknisi dadakan di kampus dulu. Dustanya dengan senyum meyakinkan. Kenyataannya, ia pernah menghancurkan drone senilai ratusan juta rupiah saat mencoba memperbaikinya. Aming mulai membongkar kipas angin itu. Dinding di belakang kipas itu kumal dan penuh coretan. Tangan Li Wei, yang biasa memegang stang Ferrari dan menandatangani dokumen bisnis, kini sibuk dengan kabel-kabel kusut. Tiba-tiba, ia merasakan sakit di jarinya. Sebuah luka kecil berdarah. Aduh, desisnya. Xiaomei segera menghampirinya. Wajahnya cemas. Ya ampun, kau terluka. Tunggu, aku ambil plester. Saat Xiaomei berbalik, Aming merogoh saku celana jeans usangnya. Ia mencari sapu tangan dan jarinya tanpa sengaja menyentuh dompet kulit mahal yang ia sembunyikan di saku terdalam. Jantungnya berdesir kencang. Di dalam dompet itu, ada selembar kartu yang tak boleh dilihat Xiaomei. Black Card edisi terbatas dengan ukiran naga emas. Godaan itu datang menusuk. Hanya perlu satu gesekan di e-commerce, dan Xiaomei akan mendapatkan AC baru. Bukan hanya kipas angin tua ini. Kipas ini membuatnya berkeringat, dan tangannya berdarah. Mengapa harus sesusah ini? Tidak, kontrol dirimu. Li Wei, teriak batinnya. Kau di sini sebagai Aming, pria yang tulus. Bukan pria yang menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Ia menarik tangannya. Tepat saat Xiaomei kembali dengan plester dan tatapan prihatin. Tanganmu berdarah banyak, kata Xiaomei dengan lembut membalut jari Aming. Kelembutan sentuhan itu membuat Aming membeku. Kehangatan yang tidak pernah ia rasakan dari perawat pribadinya. Terima kasih, Mei, bisiknya. Suaranya sedikit serak. Kau baik sekali. Kau juga baik. Tidak banyak orang yang mau repot-repot memperbaiki barang sekecil ini untukku, balas Xiaomei. Matanya bersinar. Aming kembali fokus pada kipas. Setelah beberapa menit yang menegangkan, ia menyambungkan kabel terakhir. Kipas itu berputar. Tidak hanya berputar, tapi juga nyaring, namun ia berhasil. Mereka berdua tertawa lega. Tawa yang tulus dan jujur. Jarak di antara mereka terasa makin tipis. Aming kini rutin menemani Xiaomei belajar di perpustakaan kota. Tempat itu bising, penuh aroma buku tua dan keringat. Tapi Aming menyukainya. Ia bisa melihat tekad di mata Xiaomei yang sedang fokus membaca buku-buku tebal tentang hukum. Aku harus lulus ujian ini. Ini kesempatan satu-satunya untuk mengubah hidupku, ujar Xiaomei suatu sore.
Suaranya dipenuhi harapan. Kau pasti bisa, kata Aming. Menatapnya penuh keyakinan. Tiba-tiba, ponsel Aming berdering keras. Bukan ponsel murahan yang ia gunakan untuk berpura-pura, melainkan ponsel pribadi Li Wei yang sangat canggih yang ia lupakan ada di dalam tas punggungnya. Aming panik. Ia segera meraih tas itu. Wajahnya pucat. Nama ayah tertera di layar. Ayahnya, yang selama ini mengira Li Wei sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, pasti akan menyuruhnya pulang. Xiao Mei menatapnya curiga. Ponselmu, aku belum pernah melihatmu menggunakan ponsel itu. Modelnya sangat mahal. Aming, drama harus dimulai. Aming dengan cepat merespons. Nada suaranya dibuat marah dan tegang. Ini ponsel lama temanku. Dia meninggalkannya. Dia bilang dia akan mengambilnya nanti. Tapi dia belum datang. Aku lupa mematikannya. Ia segera mematikan ponsel itu, menyembunyikannya kembali dalam tas seolah itu adalah bom waktu. Xiao Mei masih menatapnya. Alisnya terangkat. Kau yakin? Suara deringnya seperti nada khusus untuk seseorang yang penting. Aming menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdentum seperti genderang. Ia meraih tangan Xiao Mei. Mei, dengar aku, katanya, menatap mata gadis itu dalam-dalam. Aku ini memang orang susah, tapi aku punya banyak masalah. Keluarga temanku itu menuntut dia untuk pekerjaan yang tidak dia lakukan. Aku hanya berusaha membantunya menyembunyikan ponsel ini agar mereka tidak bisa melacaknya. Aku bersumpah, aku bukan pembohong. Oh, betapa ironisnya kalimat itu. Ketegangan di wajah Xiao Mei perlahan melunak, digantikan oleh simpati. Oh, Aming, maaf. Aku tidak bermaksud mencurigaimu. Kau terlalu baik. Aku lupa bahwa kau mungkin punya masalahmu sendiri. Masalahku hanya ingin melihatmu bahagia, kata Aming. Kata-kata itu keluar dengan tulus. Kali ini, ia tidak berbohong. Saat mereka berjalan keluar dari perpustakaan, Aming merasakan ada yang salah. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengilat, yang sangat tak serasi dengan lingkungan miskin itu, berhenti mendadak di tepi jalan. Jendela mobil diturunkan, menampakkan wajah tegas dan tanpa emosi dari Tuan Lim, sopir pribadi Li Wei yang sudah mengabdi puluhan tahun. Tuan muda Li Wei, kata Tuan Lim dengan suara datar, tapi mengandung perintah mutlak. Tuan besar meminta saya untuk menyita ponsel Anda dan mengantar Anda pulang. Proyek pembangunan resor di Bali terancam gagal, dan Anda harus segera menanganinya. Dunia Aming serasa runtuh. Kaki Xiao Mei terpaku, wajahnya pucat pasi. Tuan muda Li Wei, bisik Xiao Mei. Matanya bergerak dari wajah Aming yang membeku ke mobil mewah di belakangnya. Aming dengan cepat mendorong Xiao Mei ke belakangnya, seolah melindunginya dari bahaya. Apa yang kau bicarakan? Paman Lim, aku bilang. Namaku Aming. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Pergi, teriak Aming dengan nada yang begitu familiar bagi Tuan Lim. Nada perintah dari seorang pewaris yang marah. Tuan Lim tidak bergeming. Ia hanya mengulurkan tangan. Saya diutus untuk membawa bukti Anda kembali ke rumah. Ponsel dan kartu kredit Anda. Tuan muda, sekarang juga. Xiao Mei mundur selangkah. Air mata mulai menggenang di matanya yang indah. Li Wei, kau Li Wei. Kau pembohong besar. Jeti. Semua ini hanya sandiwara. Jebakan sudah tertutup. Tidak, Mei, dengarkan aku, seru Aming, meraih tangan Xiao Mei. Tangan Li Wei. Xiao Mei menarik tangannya dengan kasar, seolah tersengat listrik. Jangan sentuh aku, pria yang kupikir dia tulus, yang memasak makanan murah untukku, yang memperbaiki kipas bututku. Ternyata kau adalah anak orang kaya raya yang sedang bermain drama sosial. Aku tidak bermain, Mei. Ketulusanku, itu nyata. Masakanku, perbaikan kipas itu, menghabiskan waktu denganmu di perpustakaan. Itu semua adalah caraku untuk membuktikan bahwa aku bukan seperti mereka yang hanya mengandalkan uang. Aku ingin kau mencintaiku karena diriku, bukan karena kekayaan ayahku. Suara Aming bergetar, jujur, namun penuh dengan keputusasaan. Tuan Lim maju selangkah, kini berbicara lebih keras. Tuan muda, berhenti membuang waktu. Jika Anda tidak ikut, saya akan mengungkapkan semua detail perjanjian Anda dengan Tuan Besar di depan nona ini. Ancaman itu menghantam Li Wei. Ia tahu ayahnya akan menghancurkan segalanya jika ia tidak menurut. Wajah Xiao Mei berubah dari marah menjadi sakit hati yang mendalam. Ia menggelengkan kepala, air mata membasahi pipinya. Aku tidak peduli dengan uangmu, katanya. Suaranya parau. Aku hanya peduli dengan kejujuran. Kau tahu, aku sudah mulai membuka hati untuk Aming si pria jujur dan pekerja keras. Tapi Li Wei, kau merusaknya.
Kau mengambil kepercayaanku dan menginjak-injaknya. Ia berbalik, berlari menjauh, menghilang di tikungan gang sempit. Aming alias Li Wei berdiri terpaku, menatap punggung Xiao Mei yang menjauh. Ia merasakan kekalahan yang luar biasa. Ia berhasil memperbaiki kipas angin yang rusak, tapi ia telah menghancurkan satu-satunya hal yang paling berharga, kepercayaan Xiao Mei. Tuan Lim berdiri di sampingnya. Ponsel dan kartu Anda. Tuan muda, kita harus pergi. Aming mengeluarkan ponsel dan dompetnya, menyerahkannya pada Tuan Lim dengan tangan gemetar. Ia melangkah masuk ke mobil mewah itu, meninggalkan bau keringat, asap masakan, dan janji-janji palsu di gang sempit itu. Ia menoleh ke belakang, menatap rumah kontrakan Xiao Mei yang gelap. Apa yang harus kulakukan? Mei, bagaimana aku membuktikan bahwa ketulusanku, meskipun lahir dari kebohongan, adalah hal yang nyata. Perjalanan Li Wei yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia bukan hanya harus melawan kekuasaannya, tapi juga berjuang untuk mendapatkan kembali hati yang telah ia tipu. 2 minggu berlalu sejak insiden di depan perpustakaan. Li Wei terkurung di penthouse mewahnya, menjalani hari-hari yang suram. Ia kembali mengenakan setelan mahalnya, memimpin rapat virtual, dan mencoba menyelesaikan krisis resor di Bali. Namun, pikirannya selalu tertinggal di gang sempit itu, bersama aroma tumis kangkung dan senyum Xiao Mei di kantor pusat grup Mega Holdings. Ketidakhadiran Li Wei selama berminggu-minggu telah menciptakan celah. Uyang, wakil presiden VP Divisi Strategi, seorang pria ambisius dengan mata tajam dan senyum palsu, mulai mencium bau ketidakberesan. Di balik pintu kaca kantornya yang mewah, Uyang menatap foto Li Wei di layar komputernya, menghilang begitu saja. Li Wei, kau pikir kau bisa lolos dari tanggung jawabmu sebagai pewaris? Kau meremehkan ambisiku. Uyang memanggil sekretaris kepercayaannya, cari tahu di mana Li Wei menghabiskan waktu selama 2 bulan terakhir. Selidiki semua aktivitas pribadinya, bahkan yang paling sepele. Aku ingin tahu setiap langkahnya. Perintah Uyang. Nadanya dingin dan penuh perhitungan. Fokus pada area kumuh. Aku dengar dia sempat menentang proyek penggusuran di sana. Informasi mulai mengalir masuk ke meja Uyang. Foto-foto buram Aming di pasar tradisional, laporan transaksi uang tunai yang sangat kecil dan yang paling mencurigakan, laporan bahwa Black Card Li Wei nyaris digunakan di toko peralatan rumah tangga murah di pinggiran kota, namun transaksinya dibatalkan pada detik terakhir. Teknisi murahan memperbaiki kipas angin. Uyang menyeringai, jijik sekaligus gembira. Li Wei sedang bermain sebagai rakyat jelata. Sebuah kesalahan fatal. Jika para pemegang saham tahu pewaris mereka tidak serius dan malah menghabiskan waktu bermain drama cinta murahan, posisinya akan goyah. Ini adalah kesempatan emas. Uyang mulai bergerak cepat. Ia mengatur pertemuan rahasia dengan beberapa direktur yang tidak puas, menyebarkan desas-desus tentang ketidakstabilan mental Li Wei, dan menyiapkan proposal pengambilalihan sementara perusahaan atas dasar kebutuhan stabilisasi kepemimpinan. Waktu Li Wei semakin sempit. Seminggu kemudian, grup Mega Holdings mengadakan acara amal tahunan yang mewah untuk menggalang dana pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Acara itu diselenggarakan di ballroom Hotel Bintang 7. Li Wei dipaksa hadir oleh ayahnya, Tuan Besar Li, untuk menunjukkan bahwa ia sudah kembali normal. Malam itu, Li Wei mengenakan tuxedo paling mahal, tapi ia merasa seperti mengenakan kostum yang menyesakan. Saat ia tersenyum palsu pada para pebisnis, matanya terus mencari sosok yang ia rindukan. Tiba-tiba, jantungnya seakan berhenti berdetak. Xiao Mei ada di sana. Ia tidak mengenakan gaun mewah, melainkan seragam relawan sederhana berwarna biru muda. Ia tampak cantik, meskipun wajahnya tampak lelah, tengah sibuk mengarahkan para tamu ke meja donasi. Kebetulan yang menyakitkan, Xiao Mei menjadi relawan di acara yang diselenggarakan oleh grup Mega Holdings. Li Wei tahu ia harus menghindar. Jika Xiao Mei melihatnya dalam wujud Li Wei, diapit oleh ayahnya dan Uyang, luka di hati gadis itu akan terbuka lagi. Ia harus mencegah Xiao Mei melihat betapa palsu dunianya. Di saat yang sama, Uyang berjalan mendekat, tatapannya penuh kemenangan. Li Wei, senang melihatmu kembali. Sayang sekali kau melewatkan rapat-rapat penting. Aku harus memimpin segalanya, tapi jangan khawatir. Aku menjaga perusahaan dengan baik. Li Wei mengabaikan sindiran itu. Permisi, aku harus ke toilet, katanya, dan ia segera melarikan diri. Ia tidak menuju toilet. Li Wei mencari pintu keluar darurat, menuju area backstage yang dipenuhi staf hotel dan pelayan. Ia melihat seorang pelayan laki-laki sedang kebingungan mencari seragam cadangan. Li Wei mengambil keputusan gila dengan gerakan cepat.
Ia menyelinap ke ruang ganti staf. 5 menit kemudian, pewaris grup Mega Holdings yang bernilai triliunan rupiah itu berdiri di depan cermin. Mengenakan seragam pelayan berwarna hitam putih yang sedikit kebesaran. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan ia memakai sarung tangan putih. Wajahnya yang tegang disamarkan dengan ekspresi lelah dan fokus ala pekerja hotel. Li Wei sebagai pelayan anonim kembali ke ballroom, membawa nampan berisi gelas sampahnya. Ia harus berhati-hati, bergerak cepat, tapi tidak mencolok saat ia melewati meja donasi. Ia melihat Tu Yang sedang berbicara dengan Tuan Besar Li. Sementara itu, Xiao Mei sedang sibuk membereskan kartu tamu. Li Wei sengaja melewati Xiao Mei. Gadis itu tampak jauh lebih kurus. Saat Li Wei hendak meletakkan nampan, Xiao Mei mendongak. Mata mereka bertemu hanya sepersekian detik. Tapi bagi keduanya terasa seperti keabadian. Mata Xiao Mei membulat. Namun ia segera mengendalikan dirinya. Ia hanya melihat seorang pelayan. Namun, ada sesuatu di mata pria itu. Sebuah kepedihan dan pengakuan yang begitu familiar. Li Wei hanya berbisik, nyaris tanpa suara, saat ia meletakkan gelas. Jangan lihat aku, jangan bicara. Xiao Mei terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Suara Aming, si pembohong yang telah menghancurkan hatinya. Kenapa kau di sini? Bisik Xiao Mei. Pura-pura menghitung tumpukan kertas. Aku harus melihatmu, dan aku harus sembunyi. Ada orang yang mencariku. Balas Li Wei sambil menyajikan minuman pada seorang tamu di dekat mereka. Orang yang mencarimu. Siapa? Sopir pribadimu? Atau VP ambisius yang akan mengambil alih perusahaan ayahmu? Sindir Xiao Mei dengan nada pahit. Ia tahu sedikit tentang berita perusahaan dari media. Li Wei terkejut. Kau tahu tentang Wuyang? Aku bukan gadis bodoh yang hanya tahu cara memperbaiki kipas butut. Desis Xiao Mei. Aku relawan di sini. Aku mendengar kau sedang dalam masalah. Li Wei, tapi masalah ini adalah hasil dari kebohonganmu. Tiba-tiba, Yang berjalan ke arah meja donasi. Ponsel di tangannya. Matanya memindai ruangan. Nona relawan. Apakah kau melihat pelayan dengan rambut agak gondrong? Tanya Yang pada Xiao Mei. Suaranya licin. Li Wei membeku di samping mereka. Nampan di tangannya terasa berat. Ia menunduk dalam-dalam. Xiao Mei menatap Yang, lalu melirik sekilas ke sepatu pantofel mahal yang dikenakan pelayan di sampingnya, sepatu yang sama persis dengan yang dipakai Li Wei saat ia pertama kali muncul di rumah kontrakan. Sebelum ia berpura-pura menjadi Aming yang sederhana. Aku tidak tahu. Jawab Xiao Mei dengan suara datar, berusaha menjaga kontak mata dengan Yang. Semua pelayan terlihat sama bagi saya. Yang mendengus. Tidak puas. Pewaris perusahaan ini sedang bertingkah aneh. Aku hanya mencoba menjaga ketertiban, katanya sinis, lalu berjalan pergi. Setelah Yang menjauh, Xiao Mei kembali berbisik pada Li Wei, yang masih berdiri tegak layaknya patung. Kau harus pergi dari sini, Li Wei. Jika dia menemukanmu berpura-pura, dia akan menggunakannya untuk menghancurkanmu, dan kau pantas mendapatkannya. Tapi aku tidak ingin melihatmu hancur di depan mataku. Kepedihan dalam kata-kata Xiao Mei merobek hati Li Wei. Mei, aku tahu aku salah. Aku pengecut karena berbohong, tapi aku harus kembali. Aku harus membuktikan padamu bahwa Aming adalah diriku yang sebenarnya. Dan Li Wei yang ini hanyalah topeng yang harus kupakai. Beri aku satu kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan, Li Wei. Potong Xiao Mei tegas. Aku sudah membuka hati untuk seorang pria, bukan untuk rahasia. Kau pergilah. Selesaikan masalah topengmu itu. Jangan temui aku lagi sampai kau bisa melihatku dengan jujur, tanpa perlu seragam atau kebohongan apapun. Li Wei menelan ludah. Kata-kata Xiao Mei terasa lebih tajam daripada pisau. Baiklah, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia meletakkan nampan itu dengan hati-hati. Ia mencuri satu pandangan terakhir pada mata Xiao Mei yang berkaca-kaca, sebelum ia berbalik dan menghilang ke kerumunan pelayan. Li Wei tahu, ia tidak hanya harus menyelamatkan perusahaan ayahnya dari Yang, tapi yang jauh lebih penting, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia harus melepaskan bayangan Aming dan Li Wei, dan menjadi seorang pria yang jujur. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali Xiao Mei. Saat Li Wei kembali ke area staf, ia menemukan ponselnya yang disita Tuan Lim tergeletak di meja ganti, sengaja ditinggalkan agar ia bisa menghubungi ayahnya. Ia mengambil ponsel itu, namun ia tidak segera menghubungi ayahnya. Ia membuka galeri fotonya, bukan foto-foto rapat atau aset, melainkan foto-foto buram tumis kangkung, kipas angin tua yang telah ia perbaiki, dan buku-buku Xiao Mei di perpustakaan. Bukti-bukti kehidupannya sebagai Aming. Di saat yang sama, Yang, yang telah melacak pergerakan Li Wei,
menemukan seragam pelayan yang ditinggalkan Li Wei. Ia tersenyum licik. Kau pikir kau bisa bersembunyi dari mataku? Li Wei, ini akan menjadi bukti yang sempurna untuk para dewan direksi. Li Wei tahu, ia tidak punya waktu lagi. Yang sudah terlalu dekat. Ia tidak kembali ke ballroom sebagai Li Wei. Ia berjalan keluar, meninggalkan tuxedo mahalnya di belakang. Keesokan paginya, berita mengejutkan menyebar. Li Wei, pewaris tunggal grup Mega Holdings, secara terbuka menantang Yang dalam rapat direksi darurat. Bukan dengan presentasi bisnis, melainkan dengan membeberkan laporan keuangan rahasia yang penuh kecurangan. Pertarungan tidak lagi terjadi di antara dua CEO, tapi di antara dua nilai. Kekuasaan versus ketulusan. Bagaimana Li Wei bisa mendapatkan laporan rahasia itu? Dan akankah kemenangan ini cukup untuk memenangkan kembali hati Xiao Mei, yang kini semakin jauh dan terluka? Pertarungan sengit di Dewan Direksi berakhir dengan kemenangan Li Wei. Berkat kecerdikan dan jaringan yang ia bangun diam-diam selama masa menghilangnya, Li Wei berhasil membuktikan bahwa Yang telah menyalahgunakan dana perusahaan dan merencanakan pengambilalihan ilegal. Yang dipecat dan diserahkan kepada pihak berwajib. Namun, kemenangan itu terasa hambar. Li Wei duduk sendiri di kantornya, menatap pemandangan kota yang berkilauan. Ia telah menyelamatkan perusahaan, tetapi ia telah kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar berharga. Tiba-tiba, ia menyadari satu-satunya cara untuk membuktikan ketulusannya, bahkan setelah semua kebohongan itu, adalah kembali pada identitas yang paling jujur, Aming, dan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sejak awal, memilih Xiao Mei di atas segalanya. Malam itu, Li Wei tidak mengenakan tuxedo. Ia mengenakan kaos polo sederhana dan celana kaki yang biasa ia kenakan saat menjadi Aming. Ia meninggalkan mobil mewahnya dan naik taksi menuju pinggiran kota. Di sebuah toko prak kecil dan kumuh, ia membeli cincin, bukan cincin berlian, melainkan cincin perak sederhana dengan ukiran dua tangan yang saling menggenggam. Harganya hanya ratusan ribu rupiah, penuh makna. Tak ternilai harganya. Li Wei menunggu di bangku kayu dekat rumah kontrakan Xiao Mei. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan kesunyian yang menenangkan. Tak lama kemudian, Xiao Mei muncul, membawa payung lipat dan bungkusan makanan dari warung. Ia melihat Li Wei, Aming duduk di sana. Wajahnya segera mengeras. Kenapa kau di sini? Bukankah sudah kukatakan, selesaikan masalahmu. Aku tidak mau bicara dengan Li Wei si pewaris, kata Xiao Mei. Nadanya dingin dan penuh penolakan. Li Wei bangkit. Ia meletakkan kedua tangannya di saku, berusaha menenangkan diri. Aku tahu kau tidak mau bicara dengan Li Wei. Aku datang sebagai Aming, katanya pelan. Aming yang memperbaiki kipas bututmu, yang memasak makanan murah untukmu, yang menghabiskan malam-malam di perpustakaan bersamamu. Xiao Mei mendengus. Aming itu tidak ada. Aming hanyalah kebohongan yang kau ciptakan agar kau bisa bersenang-senang dengan kehidupan kami yang menyedihkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Li Wei maju selangkah. Tidak, Aming adalah diriku yang sebenarnya. Li Wei, itu adalah nama yang membuatku terperangkap. Aku harus memakai topeng kekayaan agar bisa bertahan. Tapi Aming-Aminglah yang mencintaimu. Mei, ia mengeluarkan kotak kecil berisi cincin perak itu. Ia berlutut di tanah yang basah, tanpa peduli lumpur membasahi celananya. Xiao Mei, katanya, suaranya tulus dan bergetar, tanpa nada perintah dari seorang CEO. Aku tidak datang sebagai Li Wei, pewaris grup Mega Holdings. Aku datang sebagai Aming, seorang pria yang menyedihkan dan penuh kebohongan, tapi yang hatinya benar-benar menjadi milikmu. Cincin ini murah, sangat murah, tapi ini bukan terbuat dari emas perusahaan, melainkan dari ketulusan yang kuperjuangkan di dalam diriku. Ia membuka kotak itu. Cahaya bulan memantul pada cincin perak sederhana itu. Maukah kau, Xiao Mei, menerima Aming si pembohong yang mencintaimu ini dan membantunya menjadi pria yang jujur? Maukah kau menikah denganku? Xiao Mei terdiam. Ia menatap Li Wei yang berlutut di depannya, menatap matanya yang memohon. Ia melihat kelelahan dan ketulusan di mata itu, bukan lagi keangkuhan seorang pewaris. Air mata Xiao Mei jatuh, membasahi pipinya. Ia perlahan menjatuhkan bungkusan makanan dan payungnya. Kau gila, Li Wei, bisiknya. Suaranya parau karena isak tangis. Aku memang gila tanpamu, Mei, balas Li Wei. Air mata mulai menggenang di matanya juga. Xiao Mei melangkah maju, meraih tangan Li Wei yang gemetar, dan menariknya bangkit. Ya, katanya, nada suaranya tegas namun penuh cinta. Aku akan menikahimu, Aming, aku akan menikahimu. Bukan karena kau Li Wei,
Tapi karena aku mencintai pria yang memperbaiki kipas angin bututku dan yang berani berlutut di lumpur untukku, Li Wei segera memeluknya erat-erat. Ia tidak peduli ada orang yang melihat mereka. Ia mencium Xiao Mei dengan penuh cinta, lega, dan rasa bersalah yang menghancurkan. Li Wei menyematkan cincin perak itu di jari Xiao Mei. Cincin itu tampak sempurna di sana. Setelah lamaran, kebahagiaan menyelimuti hubungan mereka. Li Wei kembali ke kehidupan perusahaan. Tetapi ia memastikan untuk menghabiskan setiap akhir pekan sebagai Aming. Ia bahkan membeli rumah kecil sederhana yang tersembunyi di pinggiran kota aset yang tidak akan terdeteksi oleh ayahnya sebagai tempat tinggal mereka berdua. Namun, rasa bersalah itu tumbuh menjadi beban. Ia dan Xiao Mei mulai merencanakan pernikahan. Suatu malam, saat mereka sedang merangkai undangan sederhana di rumah kecil itu, Li Wei merasa ini adalah waktu yang tepat. Ia harus jujur tentang identitasnya yang sebenarnya sebelum hari pernikahan. Mei, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, kata Li Wei. Hatinya berdebar kencang. Ia memegang tangan Xiao Mei yang kini dihiasi cincin perak, mengenai nama Li Wei dan perusahaanku. Jreng, tiba-tiba, bel pintu berdering keras. Li Wei terlonjak. Siapa itu? Tanya Xiao Mei. Terkejut, Li Wei mengintip dari jendela. Ia membeku. Itu Tuan Lim, sopir pribadinya. Dan di belakangnya berdiri Tuan Besar Li. Ya Tuhan, bisik Li Wei, segera menarik Xiao Mei menjauh dari jendela. Ayahku, dia pasti melacakku. Kau harus bersembunyi. Cepat, ke kamar mandi. Jangan bersuara. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Xiao Mei. Bingung dan mulai panik melihat wajah Li Wei yang pucat. Aku akan menjelaskannya nanti. Aku mohon. Mei, demi kita, desak Li Wei. Xiao Mei, yang sudah terbiasa dengan drama Aming si pria bermasalah, segera menurut dan bersembunyi. Li Wei membuka pintu. Li Wei, teriak Tuan Besar Li. Wajahnya merah padam. Apa yang kau lakukan di rumah kumuh ini? Kau sudah memenangkan pertarungan melawan Wuyang, tetapi kau malah kembali ke sarang masalah ini. Ini rumahku. Ayah, balas Li Wei tegas. Dan aku tidak mengerti mengapa ayah harus menyusulku ke sini. Kau tahu mengapa? Pagi ini, aku menerima surat ancaman. Wuyang tidak pergi ke penjara. Dia melarikan diri dan bersumpah akan membalas dendam padamu dan semua yang kau sayangi. Tuan Besar Li menghela napas. Nadanya sedikit melunak karena kekhawatiran seorang ayah. Kau harus segera kembali ke penthouse. Kau butuh keamanan. Jika Wuyang tahu kau menjalin hubungan dengan gadis biasa dari sini, dia akan menggunakannya untuk menghancurkanmu. Ancaman Wuyang seketika menampar Li Wei. Ia harus melindungi Xiao Mei. Pengakuan itu harus ditunda. Aku mengerti. Ayah, kata Li Wei, berpura-pura menyerah. Aku akan kembali. Tapi aku butuh waktu untuk mengemas barang-barangku. Setelah Tuan Besar Li dan Tuan Lim pergi, Li Wei menghela napas panjang. Ia membuka pintu kamar mandi. Xiao Mei keluar. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. Surat ancaman, balas dendam. Siapa Wuyang ini? Aming, apa masalahmu sebenarnya? Apakah kau benar-benar bekerja untuk sindikat rahasia? Li Wei memeluknya erat-erat. Jantungnya dipenuhi rasa bersalah yang menusuk. Tidak, Mei, bukan sindikat. Ini masalah bisnis. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Tapi aku harus pergi. Ayahku benar. Ini terlalu berbahaya bagimu. Aku harus menyembunyikanmu. Aku harus melindungimu, kata Li Wei. Berbohong sekali lagi. Demi melindunginya dari Wuyang dan dari kebenaran tentang dirinya. Xiao Mei menangis di pelukannya. Kau selalu pergi. Aming, kau selalu punya rahasia. Aku sudah bilang. Aku tidak peduli dengan masalahmu. Tapi aku butuh kejujuranmu. Aku akan jujur. Aku janji. Setelah semua ini berakhir, tunggu aku. Mei, jangan lepaskan cincin perak ini. Ini janjiku. Bisik Li Wei. Li Wei kembali ke kehidupan mewah. Tetapi ia mengirim Xiao Mei untuk tinggal di sebuah tempat tersembunyi yang ia siapkan, lengkap dengan pengawal rahasia yang ia sewa. Ia berusaha menelepon Xiao Mei setiap hari. Tetapi gadis itu sering menolak panggilan. Xiao Mei merasa dikhianati lagi. 1 minggu sebelum pernikahan yang direncanakan, Li Wei memutuskan. Hari pernikahan adalah hari pengakuannya. Ia akan memberitahu Xiao Mei tentang Li Wei, grup Mega Holdings, dan seluruh kekayaan yang ia sembunyikan. Tidak peduli ancaman Wuyang. Kejujuran adalah hal yang paling penting. Saat Li Wei sedang memegang cincin perak miliknya sebagai janji pertunangan, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari nomor tadi kenal. Berisi foto Xiao Mei yang sedang berjalan sendirian di pasar tradisional, dengan wajah yang tampak lelah. Di bawah foto itu, ada tulisan, "Selamat,
Li Wei, aku tahu kelemahanmu. Permainan baru saja dimulai. Hari PRNIKAHNEmu akan menjadi akhir baginya. Uyang, jantung Li Wei seakan berhenti berdetak. Uyang tidak hanya melacaknya, tetapi juga sudah menemukan Xiao Mei. Li Wei menjatuhkan cincin perak itu. Ia tahu, jika ia mengungkapkan kebenarannya sekarang, itu akan membahayakan Xiao Mei. Ia harus menyelesaikan Uyang untuk selamanya. Ia memutar nomor Tuan Lim. Nadanya kini dingin, tajam, dan penuh perintah dari seorang CEO yang sedang terdesak. Siapkan jet pribadi, hubungi unit keamanan elit, kami akan mencari Uyang. Dan satu hal lagi, perintah Li Wei, siapkan penjaga di semua titik acara pernikahan. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh calon istriku. Li Wei melihat ke cermin. Ia bukan lagi Aming yang naif. Ia kini adalah Li Wei, seorang pewaris yang marah dan siap bertarung. Di ujung lain, Xiao Mei menatap cincin peraknya. Kau berjanji akan jujur? Aming, jangan biarkan kebohongan terakhirmu menghancurkan kita. Akankah Li Wei berhasil melindungi dan jujur pada Xiao Mei sebelummu yang menghancurkan segalanya di altar pernikahan? Sisa 3 hari menjelang hari pernikahan, Li Wei telah menempatkan sistem keamanan berlapis di sekitar lokasi persembunyian Xiao Mei dan di seluruh area venue pernikahan. Ia juga bekerja tanpa henti untuk melacak Uyang, tetapi mantan VP itu licin seperti belut. Li Wei memutuskan, ia akan mengungkapkan segalanya malam ini. Ia sudah tidak tahan lagi dengan beban kebohongan ini. Ia telah menyiapkan sebuah surat panjang, merincikan dari mana kebohongan itu dimulai, mengapa ia melakukannya, dan bagaimana Xiao Mei telah mengubah hidup Li Wei si pewaris menjadi Aming si pria tulus. Malam itu, Li Wei tiba di rumah persembunyian Xiao Mei, membawa bunga Edelweiss, bunga sederhana yang melambangkan ketulusan dan keabadian. Mei, aku harus bicara denganmu, sangat penting. Tidak ada lagi rahasia di antara kita, kata Li Wei. Matanya dipenuhi tekad. Xiao Mei duduk di sofa, tatapannya lelah. Aku juga berharap begitu. Aming, jujurlah, jangan membuatku menyesali janji yang sudah kuberikan. Li Wei menarik napas dalam-dalam. Ia merogoh saku jasnya untuk mengeluarkan surat yang ia tulis. Ting, tiba-tiba, ponsel Xiao Mei yang tergeletak di meja berdering, menandakan masuknya sebuah pesan baru dari nomor tadi kenal. Sebentar, kata Xiao Mei, meraih ponselnya dengan rasa ingin tahu. Li Wei merasakan firasat buruk yang dingin menjalari tulang punggungnya. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Xiao Mei membuka pesan itu. Itu adalah sebuah foto yang diambil dari majalah bisnis. Foto resmi Li Wei, CEO Grup Mega Holdings, duduk berwibawa di kursi kulit mewah, mengenakan setelan jas abu-abu mahal, dengan rambut tersisir sempurna, dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di bawah foto itu, ada teks yang menyengat. Selamat, Nona Xiao Mei. Anda baru saja bertunangan dengan dari pasar modal Asia. Apakah permainan peran sudah selesai? Tuan muda Li Wei, dunia seakan berhenti berputar. Xiao Mei menatap foto itu. Ia menatap wajah tampan, tegas, dan berwibawa itu. Lalu, ia mengangkat pandangannya, menatap pria di depannya, pria dengan kaos polo sederhana dan cincin perak di tangannya. Wajah mereka 1000% sama. Tidak mungkin, bisik Xiao Mei. Ponsel itu jatuh dari tangannya. Li Wei tahu kebenaran telah terungkap. Dia bergegas maju, tetapi Xiao Mei mundur. Matanya dipenuhi keterkejutan, pengkhianatan, dan kemarahan yang membara. Kau! Xiao Mei menunjuknya dengan tangan gemetar. Li Wei, kau adalah Li Wei, pewaris grup Mega Holdings. Kau pembohong. Kau menipuku. Mei, dengarkan aku. Aku ingin memberitahumu. Aku sudah menulis suratnya. Oh, yang mengirimkannya. Dia ingin menghancurkan kita. Li Wei mencoba meraih tangan Xiao Mei. Jangan sentuh aku, teriak Xiao Mei. Nada suaranya menusuk, penuh luka. Jadi, itu dia. Semua ini, makanan murah, memperbaiki kipas, perpustakaan, rumah kecil ini. Itu semua hanya permainan? Hobi baru Li Wei si elit? Mencoba hidup miskin untuk bersenang-senang? Tidak, aku bersumpah. Ketulusan Aming itu nyata. Li Wei memohon. Aku membenci hidupku sebagai Li Wei. Aku ingin dicintai apa adanya. Aku ingin kau mencintaiku sebagai Aming, bukan karena uangku. Xiao Mei tertawa getir. Air mata deras membasahi pipinya. Tawa yang penuh keputusasaan. Mencintaiku apa adanya? Lalu mengapa kau harus berbohong?
Apakah kau pikir aku sebodoh itu? Kau mempermainkan perasaan dan kehidupan seorang gadis miskin yang berusaha keras untuk masa depannya, hanya untuk membuktikan ketulusan yang kau anggap sepele. Ia melihat cincin perak di jarinya. Cincin yang ia anggap tak ternilai harganya. Cincin yang ia yakini sebagai simbol cinta sejati. Xiao Mei mencabut cincin perak itu dari jarinya dengan kasar, lalu melemparkannya ke lantai kayu. Cincin itu berputar sebentar, memantulkan cahaya redup, sebelum berhenti di kaki Li Wei. Ambil! Ambil kembali cincin murahmu, Li Wei. Aku tidak butuh drama. Aku tidak butuh charity. Kau tahu kenapa cincin ini berharga bagiku? Karena aku pikir ini adalah simbol dari pengorbanan dan ketulusanmu. Ternyata, ini hanyalah properti dalam drama konyolmu. Mei, aku mencintaimu, teriak Li Wei, berlutut dan mencoba mengambil cincin itu. Cinta? Cinta macam apa yang dimulai dari kebohongan besar? Balas Xiao Mei, suaranya parau karena isak tangis. Kau ingin aku mencintaimu sebagai Aming, tetapi kau menghancurkan Aming dengan kebohongan Li Wei. Aku tidak bisa mempercayai satupun kata-katamu. Xiao Mei berbalik, berlari menuju kamar tidur, dan membanting pintu hingga dinding bergetar. Li Wei tertunduk, tubuhnya gemetar. Ia telah memenangkan pertarungan perusahaan, tetapi ia telah kehilangan pertarungan terbesar dalam hidupnya, mempertahankan hati Xiao Mei. Ia meraih cincin perak itu, menggenggamnya erat-erat, air mata jatuh membasahi tangannya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus membuktikan bahwa cintanya lebih besar dari kebohongannya. 3 hari kemudian, hari pernikahan telah tiba. Meskipun Xiao Mei telah mengunci diri dan menolak bicara dengannya, Li Wei tetap memutuskan untuk melanjutkan acara itu. Ia tahu Ou yang akan menyerang, dan ia berharap pengorbanan terakhirnya di altar, di hadapan banyak orang, akan membuktikan segalanya kepada Xiao Mei. Di ruang ganti pengantin wanita, Xiao Mei mengenakan gaun putih. Gaun itu indah, tetapi air matanya tak henti-henti mengalir. Ia tidak bisa melarikan diri, karena dikelilingi oleh pengawal yang disewa Li Wei. Aku tidak mau menikah dengannya. Dia pembohong, teriak Xiao Mei kepada seorang pengawal wanita. Maaf, Nona. Tuan Li Wei telah menjamin keamanan Anda. Kami diperintahkan untuk memastikan acara ini berjalan lancar, jawab pengawal itu tanpa emosi. Sementara itu, di altar yang dihiasi bunga-bunga terindah, Li Wei mengenakan tuxedo, namun menggenggam erat cincin perak di saku, berdiri tegang. Ia tahu Ou yang ada di suatu tempat. Ketika musik pernikahan dimainkan, Xiao Mei dipaksa berjalan di karpet merah. Ia berjalan dengan mata sembab, menatap Li Wei dengan kebencian dan kepedihan. Saat ia sampai di depan altar, Tuan Besar Li dan para tamu elit menyaksikan ketegangan yang menyesakkan. Li Wei meraih tangan Xiao Mei, tetapi gadis itu menariknya. Aku tidak akan mengucapkan janji apapun, bisik Xiao Mei tajam. Li Wei mengabaikannya, menatap mata Xiao Mei dengan penuh cinta. Aku mencintaimu, Mei, lebih dari perusahaanku, lebih dari hidupku, dan sekarang, aku akan membuktikan itu. Ia berbalik menghadap hadirin. Sebelum saya mengucapkan janji, ada yang harus saya akui, kata Li Wei dengan suara lantang. Saya Li Wei, pewaris grup Mega Holdings. Dan saya adalah pria yang berbohong. Saya menyembunyikan identitas saya dari wanita yang saya cintai. Saya meminta maaf kepada kalian semua, terutama pada wanita ini. Saat ia mulai bercerita tentang Aming dan kipas butut, tiba-tiba, alarm berbunyi keras. Lampu padam. Kepanikan massal. Teriakan Ou yang terdengar dari belakang aula, melalui pengeras suara yang entah bagaimana telah ia retas. Li Wei, kau pikir aku akan melewatkan pesta ini? Permainan terakhir telah dimulai. Kau mengambil perusahaanku, sekarang aku akan mengambil ketulusan MU. Suara tembakan terdengar. Pengawal Li Wei segera mengambil posisi. Ou Yang, dari kegelapan, berhasil menerobos pengawal dan berlari ke altar.
Ia mengarahkan pistol ke kepala Li Wei. Sekarang, Li Wei, katakan pada gadis ini siapa kau sebenarnya. Katakan padanya kau hanya bermain, teriak Ouyang, tertawa histeris. Xiao Mei terkejut. Ia berdiri di antara dua pria yang kini bertarung memperebutkan nasibnya. Li Wei menatap Ouyang, lalu kembali menatap Xiao Mei. Kegelapan dan cahaya hanya terpisah beberapa inci. Aku akan memberitahunya, Ouyang, kata Li Wei, nadanya tenang namun kuat. Aku adalah Li Wei, tapi aku memilih Aming, dan aku mencintai Xiao Mei. Hanya dia. Li Wei meraih Xiao Mei dan memeluknya erat-erat, melindungi gadis itu dari Ouyang. Aku mencintaimu, Mei. Jika aku harus mati untuk membuktikan itu, aku rela. Dor! Suara tembakan kembali memecah keheningan. Namun, bukan Li Wei yang tertembak. Tuan Besar Li, dengan langkah cepat dan pengorbanan seorang ayah, melompat dan menembak Ouyang tepat di lengan, menjatuhkan pistolnya. Kekacauan terjadi. Pengawal segera menangkap Ouyang yang terluka. Li Wei menatap ayahnya, lalu kembali menatap Xiao Mei, yang kini memeluknya erat-erat dalam gelap. Li Wei! Bisik Xiao Mei, air matanya kini adalah air mata ketakutan dan lega. Li Wei menarik cincin perak dari sakunya. Ia mengangkat tangan Xiao Mei dan menyematkannya kembali di jarinya. Aku minta maaf atas semua kebohonganku, Mei. Tapi ini adalah aku, Li Wei yang memilihmu, dan yang ingin menjadi Aming yang tulus untukmu, katanya. Xiao Mei menciumnya. Aku mencintaimu, Li Wei. Tapi jangan pernah berbohong padaku lagi. Aku hanya butuh kejujuranmu. Di tengah kekacauan, pewaris dan relawan itu menemukan kembali cinta mereka. Perjalanan mereka penuh luka, tetapi cincin perak yang sederhana itu kini menjadi simbol cinta yang bertahan di tengah badai kebohongan dan kekuasaan. Setelah insiden penembakan di altar, Ouyang berhasil ditangkap, namun tidak sebelum ia sempat mengirimkan perintah terakhir kepada sekutu-sekutunya di grup Mega Holdings. Li Wei baru saja membawa Xiao Mei kembali ke rumah persembunyian, berharap bisa memulihkan hubungan mereka yang retak, saat Tuan Lim tiba dengan wajah pucat dan laporan yang mengerikan. Tuan muda, gawat! Tuan Lim nyaris kehilangan ketenangannya. Saat Anda fokus pada Tuan Ouyang, ia melancarkan serangan terakhir. Dia telah memanipulasi informasi keuangan, menyebarkan desas-desus palsu tentang kebangkrutan, dan yang terburuk, ia berhasil mengumpulkan cukup suara Dewan Direksi untuk mengadakan rapat darurat pemilihan ulang CEO besok pagi. Li Wei terkejut. Meskipun Ouyang dipenjara, jaringan korupnya masih hidup. Lihat ini, Tuan muda, kata Tuan Lim, menyodorkan tablet. Di layar, tertera berita utama media bisnis. Grup Mega Holdings diambang keruntuhan, direksi menuntut pertanggungjawaban pewaris Li Wei. Li Wei menatap layar itu. Ia telah memenangkan pertarungan pribadi melawan Ouyang, tetapi ia melupakan pertarungan korporat yang lebih besar. Aku harus kembali. Sekarang, kata Li Wei, menggenggam erat tangan Xiao Mei. Xiao Mei, yang baru saja mulai tenang, kini kembali menegang. Kembali? Li Wei, kau baru saja berjanji tidak akan ada lagi rahasia. Kau memintaku memilihmu, dan sekarang kau meninggalkan aku lagi untuk perusahaan yang kau benci. Aku tidak meninggal kamu, Mei. Aku akan menyelamatkan perusahaan ini agar aku bisa menikahimu tanpa perlu hidup dalam pelarian, balas Li Wei, suaranya dipenuhi frustrasi. Jika perusahaan ini runtuh, ayahku akan kehilangan segalanya, dan Ouyang akan menang bahkan dari balik jeruji. Aku harus menjadi Li Wei si CEO yang mereka butuhkan. Kali ini, untuk melindungimu. Lindungi aku, atau lindungi kekayaanmu, sentak Xiao Mei. Meskipun ia mulai mengerti dilema Li Wei, rasa sakit pengkhianatan masih terasa baru. Li Wei menarik napas dalam. Berikan aku waktu 24 jam. Aku akan selesaikan ini. Dan setelah itu, aku akan kembali padamu, hanya sebagai Aming. Aku janji. Pagi-pagi sekali, Li Wei,
mengenakan setelan jas tempurnya, tiba di kantor pusat grup Mega Holdings. Suasana di lobi tegang, dipenuhi bisik-bisik dan tatapan skeptis. Di ruang rapat dewan, Li Wei menghadapi direksi yang dingin dan musuh-musuh Ou yang tersisa. Ia harus menggunakan setiap taktik dan kecerdasan yang ia pelajari selama masa Aming untuk bertahan. Tuan Li Wei, kami butuh bukti bahwa Anda kompeten setelah menghilang berbulan-bulan untuk alasan yang tidak jelas, sindir salah satu direktur senior. Bukti saya adalah, perusahaan ini masih berdiri, dan Ou yang kini berada di penjara berkat saya. Anda ingin bukti? Biar saya tunjukkan bagaimana Ou yang merencanakan keruntuhan proyek Feng Huang. Balas Li Wei, menancapkan flash drive ke layar proyeksi. Proyek Feng Huang. Itu adalah proyek properti raksasa di pinggiran kota yang direncanakan oleh Li Wei, yang dianggap sebagai kunci masa depan grup Mega Holdings, tetapi juga menjadi target utama sabotase Ouyang. Saat Li Wei mulai memaparkan datanya, ponselnya bergetar hebat. Itu adalah telepon dari Xiao Mei. Li Wei mengabaikannya, fokus pada pertarungan hidup matinya. Namun, Xiao Mei tidak menyerah. Dia menelepon Tuan Lim. Di saat yang sama, Xiao Mei, yang merasa frustrasi dan khawatir, memutuskan untuk mencari informasi sendiri tentang grup Mega Holdings, berharap menemukan bukti bahwa Li Wei tidak sepenuhnya berbohong. Saat mencari berita bisnis, ia menemukan laporan lokal yang mengejutkan. Proyek Feng Huang dibatalkan, nasib perpustakaan Feng Huang terancam. Xiao Mei membaca dengan cepat. Proyek Feng Huang mencakup pembangunan fasilitas komunitas berskala besar, termasuk sebuah perpustakaan raksasa modern yang dinamakan Perpustakaan Harapan Feng Huang. Proyek ini didedikasikan untuk memberikan akses buku gratis bagi anak-anak miskin. Ini adalah impian hidup Xiao Mei. Ia bahkan pernah menjadi relawan untuk mengumpulkan dana awal proyek itu. Kabar pembatalan proyek Feng Huang karena krisis yang ditimbulkan Ou yang menghantamnya seperti palu. Di ruang rapat, Li Wei berhasil membalikkan keadaan. Dengan analisis tajam dan pengungkapan data yang diselamatkan Tuan Lin, ia membuktikan bahwa Ou yang telah memanipulasi harga saham dan memindahkan dana proyek Feng Huang. Feng Huang adalah masa depan kita. Kita tidak boleh membiarkan Ou yang menghancurkannya, seru Li Wei, suaranya penuh otoritas. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka dengan kasar. Semua mata tertuju pada pintu. Di sana, berdiri Xiao Mei. Ia masih mengenakan pakaian kasualnya. Wajahnya memerah karena amarah dan air mata, tetapi matanya memancarkan tekad. Tidak, proyek Feng Huang tidak boleh runtuh, seru Xiao Mei, mengabaikan tatapan syok puluhan direksi dan Li Wei. Li Wei berdiri membeku. Mei, apa yang kau lakukan di sini? Keluar sekarang. Aku tidak akan keluar, Li Wei. Balas Xiao Mei, melangkah maju, tangannya memegang lembaran berita koran yang sudah kusut. Aku datang bukan sebagai tunanganmu, tapi sebagai warga kota ini yang menuntut keadilan. Ia menatap para direksi dengan tatapan tajam. Tuan-tuan yang terhormat, jika Anda membiarkan proyek ini runtuh, Anda tidak hanya kehilangan uang, tetapi Anda juga menghancurkan impian ratusan anak. Kalian tahu apa itu Perpustakaan Harapan Feng Huang? Itu bukan hanya bangunan. Itu adalah masa depan anak-anak di daerah kumuh. Li Wei menatap Xiao Mei, tercengang. Ia tidak tahu betapa dalamnya keterlibatan gadis itu dengan proyek Feng Huang. Siapa wanita ini? Keluarkan dia, teriak Direktur Chen. Dia tidak akan keluar. Li Wei melangkah maju, berdiri di samping Xiao Mei. Dia adalah tunangan saya. Dan dia benar. Feng Huang bukan hanya proyek properti. Itu adalah janji sosial grup Mega Holdings. Janji yang akan saya tepati. Xiao Mei menatap Li Wei, matanya dipenuhi pertanyaan. Kau tahu tentang perpustakaan itu? Kau tahu impianku? Li Wei mengangguk, suaranya lembut. Aku tahu, Mei. Aku tahu karena di perpustakaan itulah aku jatuh cinta padamu. Aku tahu itu adalah impianmu.
Aku tidak pernah memberitahumu, karena Feng Huang adalah proyek Li Wei si CEO. Aku tidak ingin mencampurnya dengan Aming si pria tulus. Seketika, ruangan itu menjadi sunyi. Kebenaran yang keluar di tengah pertarungan korporat terasa lebih jujur daripada pengakuan romantis manapun. Proyek Feng Huang akan dilanjutkan, dan perpustakaan itu akan dibangun. Li Wei mengumumkan, menatap tajam ke arah para direksi. Ini adalah bukti pertanggungjawaban saya. Saya akan menggunakan dana pribadi saya, jika perlu, untuk memastikan perpustakaan itu berdiri. Karena jika ada satu hal yang saya pelajari dari kehidupan miskin saya, itu adalah betapa berharganya harapan yang bisa diberikan oleh sebuah buku. Para direksi saling berbisik, terkesan, dan sedikit terkejut. Kudeta korporat itu mulai goyah. Li Wei tidak hanya menunjukkan kecerdasannya, tetapi juga hati nurani. Hati nurani yang diasah oleh kehidupan sederhana yang ia jalani bersama Xiao Mei. Akhirnya, Tuan Besar Li berdiri. Saya mendukung putra saya. Li Wei akan tetap menjadi CEO. Dan proyek Feng Huang, termasuk perpustakaan harapan, harus dilanjutkan. Krisis itu berhasil diatasi. Li Wei menang, dengan bantuan tak terduga dari Xiao Mei. Li Wei kembali menatap Xiao Mei. Sekarang kau tahu, Mei. Aku adalah CEO ini. Tapi aku melakukan ini untuk Aming dan impianmu. Xiao Mei menatapnya. Air mata bercampur haru dan rasa bersalah karena sempat meragukannya lagi. Kau benar-benar tidak pernah berbohong tentang cintamu. Namun, di tengah kelegaan, Li Wei menyadari bahwa Ou yang masih berkeliaran di luar, dan hubungan mereka masih rapuh. Ia harus segera memberikan keamanan dan kepastian pada Xiao Mei, sebelum musuh yang sebenarnya melancarkan serangan balasan yang jauh lebih berbahaya. Li Wei telah bekerja tanpa lelah selama seminggu, menyelesaikan semua sisa masalah Ouyang, dan melaksanakan rencana penebusan diam-diam untuk proyek Feng Huang. Ia telah memastikan kompensasi ganti rugi diberikan kepada para korban penggusuran lama, termasuk keluarga Xiao Mei, meskipun ia belum mengungkapkan pengetahuannya pada Xiao Mei. Kini, perusahaan telah stabil. Li Wei merasa siap untuk pengakuan kedua dan penawaran permintaan maaf yang tulus, meminta Tuan Lim untuk mengatur pertemuan terakhir dengan Xiao Mei. Saat Tuan Lim menyiapkan dokumen resmi permintaan maaf dari grup Mega Holdings, ia menemukan dokumen lain yang terselip di antara arsip lama Ouyang yang baru dibuka. Dokumen ini adalah laporan intelijen mengenai organisasi amal bernama Jaringan Lentera Harapan, JLH. Sebuah organisasi yang dikenal sering mengakuisisi dan menyelamatkan proyek-proyek budaya yang terancam dibatalkan oleh korporasi besar, termasuk beberapa lokasi yang diincar grup Mega Holdings. Tuan muda, lihat ini, kata Tuan Lim, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Ou yang sangat terobsesi dengan jaringan Lentera Harapan ini. Dia menduga organisasi anonim ini adalah mata-mata yang mencoba merusak proyek Feng Huang. Li Wei membaca laporan itu. JLH adalah organisasi yang misterius. Mereka selalu melakukan pembelian aset pada menit terakhir dengan uang tunai, menyalurkan dana melalui bank Swiss yang terenkripsi, dan pendirinya hanya dikenal sebagai Lady Hope, seorang individu yang menjunjung tinggi privasi dan hidup sangat sederhana. Li Wei fokus pada detail terakhir laporan intelijen yang diringkas Ouyang. Target pribadi Lady Hope adalah aset di daerah kumuh, dekat bekas insiden penggusuran, menunjukkan sentimen terhadap trauma masa lalu. Tiba-tiba, Li Wei teringat sesuatu. Saat ia membersihkan rumah kontrakan Xiao Mei setelah insiden Black Card, ia pernah menemukan sebuah buku catatan usang. Di sampul belakang, terdapat sebuah stempel kecil bergambar lentera, yang pernah ia abaikan. Jantung Li Wei berdetak tak karuan. Ia bergegas ke ruang penyimpanan pribadinya, mencari buku catatan lama itu. Ia menemukan buku itu. Di dalamnya, selain catatan kuliah hukum dan resep masakan murah, terdapat sketsa detail rencana organisasi amal, struktur dana,
dan sebuah logo lentera yang identik dengan logo jaringan Lentera Harapan. Li Wei membuka halaman terakhir, yang berisi tulisan tangan Xiao Mei, Lady Hope, membangun kembali apa yang dihancurkan oleh kekuasaan. Mencari Aming yang tulus, bukan Li Wei yang berkuasa. Kebenaran menghantamnya seperti gelombang pasang. Tidak mungkin, bisik Li Wei. Xiao Mei adalah Lady Hope. Dia adalah pendiri jaringan Lentera Harapan. Dia adalah pewaris yang lebih kaya dan lebih berpengaruh dariku. Xiao Mei tidak hanya memiliki motif pribadi yang tersembunyi. Dia adalah CEO yang jauh lebih rahasia, menyaingi perusahaannya secara diam-diam selama ini. Mereka berdua adalah orang kaya raya yang menyamar menjadi rakyat biasa, namun untuk tujuan yang berbeda. Li Wei menyamar karena muak dengan kekayaannya. Xiao Mei menyamar untuk menebus masa lalu dan mencari cinta yang jujur. Mereka berdua adalah pembohong, dan ironisnya, mereka berbohong demi tujuan yang sama, menemukan ketulusan sejati. Li Wei tiba di lokasi proyek Feng Huang, yang kini telah berubah menjadi lokasi konstruksi yang aktif, diawasi oleh timnya. Ia tidak lagi mencari Xiao Mei di rumah persembunyian. Ia tahu di mana ia akan menemukannya. Xiao Mei berada di tengah-tengah lokasi itu, mengenakan helm proyek dan berbicara dengan mandor. Matanya bersinar bahagia melihat fondasi perpustakaan yang mulai terbentuk. Ia ada di sana bukan hanya sebagai relawan, tapi sebagai salah satu donatur terbesar yang tak terdeteksi. Li Wei mendekatinya, mengenakan setelan jas mahalnya, terlihat menonjol di antara debu dan semen. Proyeknya terlihat bagus, Nona Xiao Mei, kata Li Wei, suaranya tenang, penuh makna yang tersembunyi. Xiao Mei terkejut melihatnya. Li Wei, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau seharusnya di kantor? Ia melepaskan helmnya, rambutnya sedikit berantakan. Aku datang untuk melihat janji yang kutepati, jawab Li Wei. Juga, aku datang untuk mengakui kebohongan kedua. Kebohongan yang lebih menyakitkan daripada kebohongan pertama. Wajah Xiao Mei menjadi tegang. Kebohongan apa lagi, Li Wei? Aku sudah tahu tentang kebohonganmu sebagai Aming, dan aku juga sudah tahu tentang peranan ayahmu dalam penggusuran. Aku tahu segalanya. Jadi, apa lagi yang kau sembunyikan? Li Wei tersenyum pahit. Kau yakin kau tahu segalanya, Lady Hope? Kata-kata itu menghantam Xiao Mei dengan keras. Wajahnya langsung pucat. Ia tersentak mundur. Tatapannya beralih dari Li Wei ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar julukan itu. Apa yang kau bicarakan, Li Wei? Bisik Xiao Mei, nada suaranya mengancam. Jangan mengarang cerita. Jangan mengarang cerita, balas Li Wei, melangkah maju. Kau mendirikan jaringan Lentera Harapan, organisasi amal rahasia yang membeli tanah dari tangan kami dengan harga gila, hanya untuk membangun proyek budaya, menyaingi grup Mega Holdings. Kau menyamar sebagai mahasiswi miskin untuk membalas dendam pada kami. Kau mencari Aming yang tulus, padahal kau sendiri adalah pewaris rahasia yang jauh lebih kaya dariku. Li Wei mengeluarkan buku catatan usang itu, memperlihatkan logo Lentera di sampul belakang. Aku punya bukti ini, Lady Hope. Kau dan aku, kita berdua sama. Kita berdua adalah pembohong. Kita berdua menyembunyikan kekayaan dan kekuasaan untuk mencari cinta yang sejati. Xiao Mei terdiam, matanya berkaca-kaca, tetapi kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa bersalah yang mendalam dan penemuan mengejutkan. Aku tidak menyangka kau akan tahu. Aku Xiao Mei, suaranya pelan dan putus asa. Ya, aku Lady Hope. Ya, aku mendirikan JLH setelah kehancuran keluargaku. Ya, aku ingin membangun kembali apa yang dihancurkan oleh perusahaanmu. Dan ya, aku mencarimu, Li Wei, atau lebih tepatnya, Aming. Ia menatap Li Wei dengan tatapan memohon. Awalnya, aku ingin mendekati grup Mega Holdings untuk melihat musuhku. Lalu aku bertemu Aming, si pria baik hati yang memperbaiki kipas bututku.
Aku menyukai Aming karena dia membuktikan padaku bahwa tidak semua orang kaya, pewaris, itu jahat dan berhati dingin. Aku jatuh cinta padamu, Aming, karena kaulah satu-satunya orang yang membuatku melupakan bahwa aku harus menjadi Lady Hope yang kuat dan penuh rahasia. Jadi, kata Li Wei, hatinya perih. Kau mencintai Aming, si pembohong miskin, padahal kau sendiri adalah Lady Hope, si pembohong kaya raya. Xiao Mei mengangguk, air mata jatuh. Aku mencintai kebohonganmu, karena kebohonganku sendiri juga sangat berat. Kita sama-sama kabur dari takdir kita. Li Wei berjalan mendekat. Kini tidak ada lagi amarah di matanya, hanya pemahaman yang mendalam. Ia meraih tangan Xiao Mei, yang kini memegang helm proyek, bukan buku kuliah. Kalau begitu, mari kita hentikan kebohongan ini, Lady Hope, kata Li Wei, nadanya penuh ketulusan dan pengakuan. Aku, Li Wei, CEO grup Mega Holdings, secara terbuka, secara jujur, mencintai Xiao Mei, si pewaris rahasia dan pendiri jaringan Lentera Harapan. Kita berdua tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Kita bisa menjadi kuat bersama, tanpa perlu takut rahasia akan menghancurkan kita. Ia mengeluarkan cincin perak yang ia simpan. Cincin ini murah, tapi ini dibuat oleh Aming untuk gadis yang ia cintai karena ketulusan dan mimpinya. Sekarang, kita tahu kita berdua adalah Aming dan Lady Hope. Maukah kau memakainya dan berjanji bahwa mulai sekarang, kita akan jujur dalam segala hal? Xiao Mei mengulurkan tangannya. Air mata kebahagiaan akhirnya menggantikan kesedihan. Ya, Li Wei, aku akan menikahimu. Mari kita hentikan drama ini, dan mulai membangun kerajaan kita dengan kejujuran. Mereka berpelukan di tengah lokasi konstruksi, dikelilingi oleh debu dan harapan. Dua pewaris, dua pembohong, kini bersatu dalam kebenaran. Mulai saat ini, mereka tidak hanya akan bersaing di pasar, tetapi juga bekerja sama untuk memperbaiki dunia. Setelah pengakuan ganda di lokasi proyek, Li Wei dan Xiao Mei segera bekerja sama untuk memastikan OU yang benar-benar tidak bisa lagi mengancam mereka. Menggabungkan sumber daya grup Mega Holdings dan jaringan rahasia jaringan Lentera Harapan, JLH, mereka berhasil menyajikan bukti yang tak terbantahkan. OU yang dijatuhi hukuman berat, dan kekacauan di perusahaan akhirnya mereda. Kini, Li Wei tidak lagi merasa terbebani. Ia memimpin grup Mega Holdings dengan visi yang diperbarui, menyelaraskan tujuan perusahaan dengan nilai-nilai sosial yang dibawa oleh Xiao Mei. Proyek Feng Huang menjadi lambang transisi ini, sebuah gabungan pembangunan komersial dengan fasilitas publik yang didedikasikan untuk komunitas. Namun, di tengah kesibukan itu, Li Wei menyadari bahwa kemenangan korporat tidak berarti apa-apa tanpa resolusi hati. Sore itu, Li Wei membiarkan Tuan Lim mengurus jadwalnya. Ia tidak mengenakan jas mahal, tetapi kembali mengenakan kaos polo dan celana kaki yang mirip dengan pakaian Aming, meskipun kini pakaian itu jauh lebih bersih dan baru. Ia juga tidak mengendarai mobil mewah, melainkan sebuah mobil pick-up sederhana yang ia beli atas nama Aming. Tujuannya, rumah kontrakan tua Xiao Mei, yang kini sudah kosong. Ia menemui Xiao Mei di sana. Gadis itu sedang membereskan sisa-sisa buku dan barang-barang lama, bersiap untuk pindah ke rumah baru yang mereka rencanakan bersama. Rumah yang tidak mewah, tetapi dibangun di lokasi yang bermakna bagi keduanya. Xiao Mei berbalik, melihat Li Wei berdiri di ambang pintu dapur kecil, tempat pertama kali ia merasakan kehangatan dari Aming. Aku tahu kau datang, kata Xiao Mei, senyumnya lembut, tanpa ada lagi kepahitan. Aku menunggumu di sini, di tempat kebohongan kita dimulai. Li Wei berjalan mendekat, menatap kompor reot dan dinding kumal yang menjadi saksi bisu sandiwara mereka. Aku minta maaf, Mei, kata Li Wei, suaranya tulus dan penuh emosi. Aku minta maaf atas kebohongan Li Wei. Aku berbohong karena aku takut. Aku takut jika kau tahu siapa aku, kau akan mencintaiku karena uang,
sama seperti semua orang di sekitarku. Ia menatap mata Xiao Mei. Lalu aku menemukan rahasiamu tentang JLH, tentang Lady Hope. Dan aku menyadari, aku mencintaimu, terlepas dari latar belakangmu. Aku mencintai Xiao Mei, si mahasiswi hukum yang gigih, si relawan yang berhati emas. Aku mencintaimu karena hatimu, bukan karena kau lebih kaya dariku, atau lebih kuat dariku. Kau memberiku kebebasan untuk menjadi Aming. Xiao Mei berjalan mendekat dan meraih tangan Li Wei, membiarkannya menyentuh cincin perak di jarinya. Aku juga minta maaf, Li Wei, balas Xiao Mei, air mata menggenang di matanya. Aku berbohong karena aku takut. Aku takut jika aku menunjukkan diriku sebagai Lady Hope, semua orang akan mendekatiku karena kekuasaanku, sama seperti ayahmu. Aku jatuh cinta pada Aming, si pria yang berani memperbaiki kipas bututku dengan tangan berdarah. Itu adalah hal yang paling nyata yang pernah kulihat setelah bertahun-tahun hidup dalam penipuan diri sendiri. Ia menangkuk wajah Li Wei. Aku tahu sekarang, tatapan pertama kita di gang sempit itu adalah tatapan yang tulus. Itu bukan Aming atau Lady Hope. Itu adalah Li Wei dan Xiao Mei. Dua jiwa yang sangat kesepian dan kelelahan karena harus menyembunyikan diri. Li Wei tersenyum lega. Cinta pandangan pertama kita nyata. Kebohongan kita hanyalah cangkang pelindung. Dan sekarang, cangkang itu sudah pecah, kata Xiao Mei. Kita bisa membangun sesuatu yang nyata. Sebagai mitra yang setara, kau sebagai CEO yang bertanggung jawab, dan aku sebagai pendiri JLH yang idealis. Aku tidak sabar untuk bekerja sama denganmu, Lady Hope, bisik Li Wei. Kita akan membuat perusahaan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bermakna. Mereka berdua berpelukan di dapur tua yang sempit itu. Bau sisa-sisa masakan sederhana bercampur dengan janji masa depan yang cerah. Beberapa tahun kemudian, Li Wei dan Xiao Mei kini resmi menikah. Berdiri di atas panggung di samping perpustakaan harapan Feng Huang yang megah. Perpustakaan itu adalah yang terbesar di Asia Tenggara, hasil kolaborasi sukses antara grup Mega Holdings dan jaringan Lentera Harapan. Li Wei, mengenakan setelan jas, memandang bangga pada istrinya, Xiao Mei. Gadis itu tidak lagi mengenakan pakaian lusuh relawan, melainkan gaun yang elegan, berbicara dengan fasih tentang pentingnya investasi pada budaya dan pendidikan. Di sela-sela pidato, Xiao Mei berbisik pada Li Wei, senyum jahil terulas di bibirnya. Kau tahu, sayang, kulkas kita di rumah baru rusak lagi. Aku rasa Aming si teknisi gadungan itu harus bekerja malam ini. Li Wei tertawa. Tentu saja, malam ini, Li Wei si CEO akan tidur. Dan Aming si pria tulus akan kembali bekerja keras untuk memperbaiki barang-barang yang kusembunyikan di balik kekayaan kita. Tapi kali ini, aku akan meminta bantuanmu, Lady Hope. Kau tahu bagaimana cara menyambungkan kabel dengan benar. Mereka berdua saling menatap, mata mereka memancarkan cinta yang tulus. Kebohongan telah menjadi fondasi, tetapi kejujuran adalah tembok yang kokoh. Mereka telah menemukan bahwa cinta sejati bukanlah tentang apa yang bisa mereka berikan secara materi, tetapi tentang siapa mereka di balik topeng. Dua orang yang sangat ingin dicintai apa adanya.